Halo semuanya, selamat datang di kelas kita hari ini. Seneng banget rasanya bisa kumpul bareng kalian di sesi ini. Hari ini, kita bakal membedah salah satu mahakarya paling presisi di tubuh kita, yaitu mata. Kita akan kupas tuntas anatominya, gimana saraf mengendalikannya, dan cara kerja mekanis otot-otot ekstraokular kita. Jadi, siapin catatan kalian ya, karena materi hari ini cukup padat, tapi saya jamin, ini seru banget. Nah, sebelum kita masuk ke istilah-istilah anatomi yang rumit, coba deh renungin satu pertanyaan simpel ini. Gimana caranya otak kita itu bisa dengan sangat sempurna mengkoordinasikan dua bola mata yang terpisah untuk ngasilin cuma satu gambar yang menyatu? Coba pikirin deh, fakta bahwa kalian bisa ngelihat saya sekarang, baca teks di depan kalian tanpa berbayang, itu benar-benar sebuah keajaiban mekanis dan neurologis yang luar biasa. Buat ngejawab rasa penasaran itu, ini silabus kita hari ini. Pertama, pengantar sistem gerak mata. Kedua, 6 otot ekstraokuler utama. Ketiga, sistem saraf dan kendali otak. Dan yang terakhir, gangguan pergerakan bola mata. Oke, kita langsung masuk aja ke bab pertama ya, pengantar sistem gerak mata. Pertanyaan mendasarnya, buat apa sih bola mata kita itu harus repot-repot bergerak? Gini, mata kita itu ibarat kamera yang tugasnya nangkap gambar dari luar. Tapi gambar ini nggak ada gunanya kalau nggak diproses sama otak kan? Nah, disinilah kuncinya. Gerakan mata yang terkoordinasi itu mastiin bayangan objek jatuh persis tepat di retina kita. Inilah yang bikin otak pada akhirnya bisa nerjemahin gambar itu jadi persepsi visual yang tajam dan akurat. Melenceng sedikit aja, wah bisa kacau penglihatan kita. Lanjut ke bab 2. Di sini kita bakal membedah 6 otot ekstraokular utama penggerak mata. Pertama-tama, kalian harus tahu bedanya dua kelompok otot yang berhubungan sama mata. Ada otot intrinsik, ada otot ekstrinsik. Otot intrinsik itu letaknya di dalam bola mata, kayak otot siliaris atau iris yang ngatur seberapa besar pupil kalian membesar atau mengekil. Tapi yang bakal jadi bintang utama kita di kelas ini adalah otot ekstrinsik atau ekstraokular. Posisinya ada di luar bola mata, dan tugas mereka ini murni buat ngendaliin ke arah mana bola mata kita bergerak. Coba perhatiin visual anatomi ini. Bayangin, saya lagi nunjuk ke papan tulis ya. Lihat gimana otot-otot ekstraokuler ini memanjang dari belakang rongga mata, terus ngebungkus bola mata kita persis kayak pita atau tali kekang. Nah, titik di mana otot ini nempel, itu yang bakal nentuin ke arah mana mata akan ketarik waktu ototnya berkontraksi. Mari kita bedah namanya satu-satu. Tolong dicatat ya. Ada 4 otot rectus yang gerakannya lumayan gampang buat dihafal. Rectus superior, narik mata ke atas alias elevasi. Rectus inferior, narik ke bawah atau depresi. Terus rectus medial, narik bola mata ke arah dalam dekat hidung, ini namanya aduksi. Kebalikannya, rectus lateral, narik mata ke arah luar, ngejauh dari hidung alias abduksi. Simple dan logis banget kan? Melengkapi 4 otot tadi, kita punya 2 otot oblik. Kalau yang tadi geraknya lurus, yang ini fungsinya lebih ke gerakan rotasi. Superior oblik tugasnya muter bagian atas bola mata ke arah hidung, yang secara medis kita sebut intorsi. Nah, inferior oblik itu ngelakuin sebaliknya, muter bagian atas mata ngejauh dari hidung, yang kita sebut ekstorsi. Rotasi mikro ini tuh super penting buat ngestabilin penglihatan kita setiap kali kita memiringkan kepala. Masuk ke bab 3 nih, sistem saraf dan kendali otak. Kita bakal lihat gimana otak sebenarnya ngasih perintah ke otot-otot tadi. Biar saya pandu kalian langkah demi langkahnya. Prosesnya dimulai waktu saraf kranial kita ngirim sinyal atau impulses. Impuls ini langsung ngebangunin neuron motorik yang kemudian memicu terjadinya potensial aksi dan depolarisasi di serabut otot. Nah, rentetan listrik mikroskopis inilah yang akhirnya bikin otot ekstraokular kita berkontraksi secara fisik dan mata kita bergerak. Saya sengaja bikin tabel ringkasan ini buat panduan belajar kalian. Perhatiin ya, saraf yang ngasih perintah ke otot itu spesifik banget. Cuma 3 saraf kranial, okulomotor, troklear, dan abducens. Terus, lihat baris di bawahnya. Gerakan mata ini bukan sekedar gerak refleks asal-asalan. Otak kita, khususnya korteks cerebral, batang otak sama cerebellum, itu benar-benar kerja keras buat memodulasi dan mengintegrasikan semuanya biar gerakan mata kita itu sangat presisi. Di bab 4 ini, kita bakal bawa teori tadi ke ranah klinis. Gangguan pergerakan bola mata. Kasus pertama yang paling sering kita temuin di lapangan adalah strabismus, atau yang biasa orang sebut mata juling. Ini adalah kondisi di mana arah pandang mata kiri sama kanan tuh nggak sejajar.
Bisa bawaan dari lahir, tapi bisa juga muncul pas udah dewasa. Nah, kalau di orang dewasa, biasanya ini tuh tanda ada masalah sistemik, kayak cedera otak, stroke, diabetes, penyakit Graves, atau sindrom autoimun kayak Guillain-Barré. Jadi bukan cuma masalah kosmetik ya. Visual ini ngebantu banget buat kita mahamin variasi strabismus. Tergantung otot mana yang lagi bermasalah, manifestasinya bisa beda-beda. Kalau matanya belok ke dalam, kita sebut esotropia. Kalau belok keluar, eksotropia. Kalau naiknya ke atas, namanya hipertropia. Dan kalau turun ke bawah, kita sebut hipotropia. Dampak paling langsung dari mata yang nggak sejajar ini adalah diplopia alias penglihatan ganda. Ingat, penglihatan ganda ini bukan penyakitnya, tapi sebuah gejala yang sangat serius. Kalau ada pasien ngeluh ngelihat dua bayangan, itu lampu merah buat dokter. Artinya bisa jadi ada kerusakan saraf yang ngendaliin otot mata, atau penyakit neuromuskuler kayak miastenia gravis yang bikin otot jadi lemah. Ilustrasi ini ngejelasin alasannya dengan sangat brilian. Coba lihat di sebelah kiri. Mata yang sehat ngegabungin dua input jadi satu gambar A yang utuh. Tapi lihat deh yang sebelah kanan. Karena posisi bola matanya nggak sejajar, bayangan objeknya jatuh di area retina yang posisinya nggak pas sama mata yang satunya. Hasilnya, otak kebingungan nerima dua sinyal yang berbenturan, nggak bisa disatuin, dan pasien secara harfiah ngelihat dua gambar yang tumpang tindih. Nah, kalau penglihatan ganda ini terjadi pas pasien masih usia dini dan otaknya masih berkembang, otak anak bakal ngelakuin mekanisme pertahanan yang ekstrim banget yang disebut amblyopia atau mata malas. Biar nggak tersiksa ngelihat dua gambar terus, otak pelan-pelan milih buat matiin atau nyuekin sinyal dari mata yang lebih lemah. Ini bahaya banget. Kalau nggak buru-buru distimulasi, penglihatan di mata yang dicuekin ini bisa menurun secara permanen. Lihat deh perbandingan ini. Ini realita menyedihkan dari penderita amblyopia yang nggak diobatin. Mata yang sehat bisa ngelihat pohon dengan tajam dan jelas. Tapi mata yang amblyopik, biarpun secara struktur dari luar kelihatan baik-baik aja, persepsinya tuh burem banget. Otaknya udah terlanjur milih buat memprioritaskan gambar dari mata yang kuat demi kejelasan visual dan ngorbanin mata yang satunya. Terus buat apa sih kita repot-repot belajar semua otot dan saraf ini dengan sangat detail? Karena teman-teman, tes pergerakan mata itu adalah salah satu alat diagnostik non-invasif paling ampuh yang dimiliki seorang dokter. Dari ngelihat cara mata pasien bergerak aja, kita tuh udah dapat jendela langsung untuk ngintip kesehatan sistem saraf pusat mereka secara keseluruhan. Buktinya ada di temuan tes motilitas klinis ini. Kalau ada saraf kranial yang lumpuh, entah itu saraf ketiga, keempat, atau keenam, arah melesetnya pandangan pasien tuh sangat gampang diprediksi. Cuma dengan modal minta pasien ngikutin gerakan jari kita udah bisa memetakan letak kerusakan persis di otak mereka berdasarkan otot spesifik mana yang gagal bergerak. Luar biasa kan? Oke, kita sampai di penghujung kuliah hari ini. Silahkan pelajari lagi materi anatominya. Dan siap-siap buat kuis minggu depan ya. Tapi, sebelum kita bubar, saya mau kalian merenungkan kompleksitas ini. Dari otot rektus yang narik tatapan kita, sampai korteks serebral yang menyusun gambar di benak kita. Bayangin, cukup satu saraf kecil aja yang gagal ngirim impuls, dan seketika itu juga, dunia yang kita lihat bisa jadi ganda dan berantakan. Mengingat presisi mekanis ini, pernah nggak sih kalian mikir, seberapa rapuhkah sebenarnya persepsi kita tentang realitas? Sampai jumpa di kelas berikutnya.